Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di BDN TV ya. TV edukasi nomor 1 yang menemani Anda semua belajar di rumah. Oke. Hari ini kita akan belajar matematika lagi ya. Kali ini untuk kelas 8 dan kelas 9. Ada sebuah materi namanya pola bilangan. Dan pola bilangan di SMP itu sebenarnya intinya adalah kita belajar barisan dan deret aritmatika dan juga barisan dan deret geometri. Jadi cuma dua itu. Nah, hari ini kita akan bahas part pertama yaitu barisan dan deret aritmatika. Nah, seperti apa materinya? Kita kenalan dulu sama barisan dan deret aritmatika. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, barisan dan deret aritmatika ya. Kita mulai dari barisan dulu ya. Barisan aritmatika itu adalah pola bilangan yang jarak antar sukunya memiliki selisih atau beda yang sama ya. Saya akan memberikan contoh ya, example contoh ya. Contohnya itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan barisan aritmatika. Kenapa? Kenapa bilangan bulat itu barisan aritmatika? Jadi karena begini loh guys ya. Kamu lihat di sini ya. Ini suku pertama ya, 2 sama 4. Itu bedanya berapa guys? 2 ya, selisihnya 2. 4 sama 6, selisihnya berapa? 2. 6 sama 8, selisihnya berapa? 2. Nah, ini kan sama semua, 2 terus. Nah, 2 terus ini membentuk suatu pola. Itulah kenapa bilangan genap disebut sebagai apa itu namanya? Barisan aritmatika ya guys ya. Gampang banget. Nah, terus kalau deret aritmatika seperti apa? Gampang banget. Deret aritmatika itu cuman barisan aritmatika dijumlahkan ya guys. Jadi contohnya kalau tetap bilangan bulat itu cuma tinggal jumlahkan aja 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya sampai suku terakhir hasilnya berapa ya. Oke. Jadi materinya itu di barisan dan deret aritmatika itu ada 2 ya. Kalau dia berupa barisan maka materinya itu kita menebak suku tertentu dari suatu pola bilangan. Pola bilangan aritmatika ya atau barisan aritmatika. Kalau soalnya tentang deret aritmatika berarti kita suruh menjumlahkan barisannya. Ya jadi cuman itu aja materinya ya. Supaya mempersingkat waktu kita langsung lanjut aja ke materi selanjutnya. Dan setelah kalian mengenal definisi dari barisan dan deret aritmatika, kalian juga harus mengenal istilah-istilah penting dalam materi barisan dan deret aritmatika. Sekarang kita perhatikan di sini. Ya, di dalam barisan matematika itu ada suku-suku ya. Jadi bilangan-bilangan ini disebut sebagai suku. 2 itu suku pertama, simbolnya U1. 4 itu suku kedua, simbolnya U2 dan seterusnya ya. Dan selanjutnya sampai UN. UN itu adalah suku yang terakhir. Oke, gampang banget kan? Kemudian di buku-buku itu suku pertama sering juga disebut sebagai A. Jadi U1 sama dengan A. Kemudian bedanya, selisihnya antar bilangan, misalnya begini. Ini kan 2 sama 4 selisihnya 2 ya guys ya. 4 sama 6 selisihnya berapa guys? 2. 6 sama 8 selisihnya juga 2. Nah, selisih-selisih ini disebut sebagai beda ya. Jadi dalam konteks ini, kalau barisannya ini, maka bedanya sama dengan 2. Atau simbolnya B, berarti B-nya sama dengan 2. Nah, itulah seputar simbol-simbol atau istilah-istilah dalam barisan aritmatika ya. Kita akan lanjut ke penerapannya dalam soal. Jadi di dalam soal intinya kalau barisan matematika itu kita menebak suku tertentu ya. Misalnya begini, ada sebuah barisan 2 4 6 8. Nah, biasanya di soal kita disuruh menebak urutan berikutnya ya. Jadi kalau misalnya begini, 2 4 6 8, maka suku berikutnya adalah 10. Gampang sekali tertebak ya. Kenapa? Karena di sini bedanya 2. Nah, ini 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Nah, pasti suku berikutnya adalah 8 tambah 2, berarti 10. Nah, soal-soal yang seperti ini gampang. Tapi kadang-kadang kita akan menemukan soal yang susah. Misalnya, berapakah suku ke-75 ya? Berapakah suku ke-75? Itu kan susah ya guys ya. Atau suku ke-50 misalnya. Itu akan susah. Kalau kita tebak suku ke-50, itu pasti akan susah kalau kita cuma menebak-nebak begini. Makanya kita membutuhkan rumus. Nah, rumusnya itu adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B ya. Jadi penerapannya langsung aja kita ke soal. Jadi misalnya ada 2, 8, 14, 20. Ini adalah barisan aritmatika. Kemudian
ada pertanyaan berapakah suku ke-11. Maka kalau kita jumlahkan satu-satu dengan cara manual akan susah. Makanya kita pakai rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kemudian kita masukin semua yang diketahui ya. Jadi di sini N-nya itu adalah suku ke ya. Jadi misalnya di sini suku ke-11, berarti nanti N-nya di sini diganti pakai 11. Oke, udah jelas ya. Kemudian kita cari bedanya. Ini bedanya berapa? Bedanya adalah 6 ya. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 6 sama dengan 20. Jadi bedanya ini nanti kita ganti pakai 6. Kemudian A-nya berapa? A-nya suku pertamanya adalah 2 ya. Jelas sekali. Seperti ini ya. Tadi U11 ini, sorry ini salah ini. U11 ini harusnya ya. U11 ini ya. Oke, U11 sama dengan 2 tambah 11 dikurangi 1 kali 6. Kemudian kita proses 11-nya kita kurangi 1 menjadi U11 lagi. Ini salah lagi guys ya. Pokoknya ini yang 10 ini ganti 11 ya. Sama dengan 2 tambah 10 dikali 6 ya. Karena 11 kurangi 1 itu adalah 10. Ini dari sini ya guys ya. Kemudian kita langsung kalikan 10 kali 6 adalah 60. Ini salah, ini harusnya 11 ya guys ya. Kemudian kita jumlahkan langsung, maka U11 ketemu sama dengan 62. Itu kalau kita pakai rumus. Kita coba sekali lagi ya guys ya. Misalnya ada barisan seperti ini, 36, 13, dan 18. Kemudian pertanyaannya, berapakah suku ke-6 ya guys ya? Suku ke-6, maka kita cari bedanya dulu di sini ya guys ya. Nah, ini bedanya adalah 5 ya guys ya kayaknya. Nah, ini bedanya adalah 5 ya. Setelah tahu bedanya, kita masuk ke pakai rumus ya, pakai rumus. Kemudian UN. Nah, sekarang kalau kita pakai rumus, kita masukin ya. Berarti di sini U6 ya. N-nya karena yang dicari 6, berarti N-nya kita ganti 6 semua. Ini ganti 6, yang ini kita ganti 6. Kemudian bedanya kita masukin di sini 5 ya. Tadi kita udah cari, hasilnya adalah 5. Kemudian setelah itu kita langsung proses 6 kurangi 1 sama dengan 5 ya guys ya. Berarti 5 kali 5 ya guys, tambah 3. 3 itu suku pertama ya. Suku pertamanya dari sini. Kemudian berarti sama dengan 3 tambah 25 sama dengan 28. Itu kalau pakai rumus ya guys. Tapi saran saya, kalau cuman suku ke-6 nggak perlu pakai rumus, karena ini udah diketahui 4 suku ya. Jadi kita tinggal jumlah-jumlahin aja. Sorry guys, kita tinggal jumlah-jumlahin aja ya, biar cepet gitu loh guys. Kalau kamu pakai rumus kelamaan, karena ini cuma 6 suku ya. Jadi ini tinggal kita jumlahin aja, 18 tambah 5 itu 23. Kemudian tambah 5 lagi 28, ini lebih cepat. Kalau sukunya 6. Tapi kalau sukunya sampai 100, kamu nggak usah jumlahin satu-satu. Karena kenapa? Karena akan pegel ya, dan rawan salah ya. Jadi beresiko salah. Makanya kalau sukunya banyak kamu pakai rumus, kalau sukunya cuma 6 suku atau 7 suku ya kamu mendingan manual aja. Oke, kita lanjut berikutnya. Sekarang kita sampai ke deret aritmatika ya. Jadi kalau misalnya ada barisan aritmatika seperti ini, 2, 4, 6, 8, maka pertanyaan dari deret aritmatika, soal-soal deret aritmatika adalah berupa seperti ini. Berapakah jumlah 4 suku pertama ya guys ya? Berapakah? Itu berarti artinya kita jumlahkan aja 2, 4, 6, 8 sama dengan berapa guys? Kamu tahu nggak? 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 berapa sama dengan, nah ini biar gampang kamu jumlahinnya jangan dari depan guys, tapi dari belakang begini. 2 tambah 8 berapa? 10 ya, 10. Kemudian 4 tambah 6 berapa? 10 juga. 10 tambah 10 sama dengan 20 ya, gampang banget pakai cara manual. Akan tetapi kita juga bisa pakai rumus ya guys, pakai rumus. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 kali dalam kurung suku pertama ditambah suku terakhir ya. Ini suku pertama ditambah suku terakhir. Kemudian N-nya ini kan 4 ya, ada 4 suku ini ya dari sini ya. Kita ganti N-nya pakai 4, jadi ngerjainnya begini. N kita ganti 4 semua, karena yang dicari 4 suku pertama. Kemudian suku pertamanya 2, suku terakhirnya 8. Kita jumlahkan, maka 2 kali 10 sama dengan 20. 10-nya dari mana? 2 tambah 8. 2-nya dari mana? 4 dibagi 2 ya. Jadi 2, 10, 20. Itu pakai rumus. Kenapa ada rumus? Karena suatu saat kamu akan menemui soal yang seperti ini. Berapakah jumlah 50 suku pertama? Nah, ini kalau nggak pakai rumus akan panjang. Makanya kita pakai rumus, oke? Kita lanjut lagi, misalnya soalnya rumit ya. 2, 4, 6, 8. Berapakah jumlah 50 suku pertama? Maka kita akan menggunakan rumus di sini ya. Sn sama dengan N per 2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir. Nah,
suku terakhirnya di sini belum diketahui ya, ini baru sampai suku keempat, sedangkan di sini 50 suku, maka kita cari dulu suku terakhirnya ya. Suku ke-50 ya, kita cari suku ke-50 itu suku terakhir. U50 sama dengan A ditambah 50 dikurangi 1 dikali beda ya. Bedanya adalah 2, kita masukkan. U50 sama dengan 2, 50 kurangi 1, 49 ya guys ya. Bedanya tadi sudah diketahui 2 ya. Kemudian langsung kita kalikan aja, ini 49 kali 2 itu 98 guys ya. Jadi 98 tambah 2 sama dengan 100. Nah sekarang sudah ketemu suku terakhirnya, kita balik lagi ke rumus yang ini ya guys ya. Kemudian kita langsung masukin, nah ini ke N nya diganti 50, kenapa? Karena yang dicari 50 suku pertama, jadi semua yang ada N nya diganti 50. Kemudian suku pertamanya kita masukkan, suku pertamanya adalah 2, suku terakhirnya adalah 100. Nah seperti ini, kemudian langsung kita eksekusi, 50 bagi 2, 50 bagi 2, 2 nya ditambah 10 ya, seperti ini ya. Oh ini masih sama ya, ini caranya gini guys ya, kamu coret aja begini, ini 25, kemudian 100 tambah 2 itu adalah 102 ya guys. Salah. 102 kali 25 itu sama dengan 2550. Nah, begitu caranya menggunakan rumus ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita selesai sampai di sini aja. Nanti kita akan bertemu lagi dengan soal-soal latihan yang ekstrim gitu ya guys. Ini kan soal-soal yang tipenya mudah. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal-soal sulit dari pola bilangan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.